Kami iya kalau settingan Pak di Robinya. Share. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hadirin yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Jumat ini yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian 30 hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita akan membahas hadis yang keempat yang insya Allah akan kita jelaskan dari sisi syarah hadisnya, begitu pula dari sisi pembahasan fikih yang terkandung di dalam hadis tersebut. Hadirin rahimakumullah, langsung saja kita bahas hadis yang keempat di pagi hari ini. Ya. Hadis Ar-Rabi, al-hadisu Ar-Rabi, hadis yang keempat, Jaudun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Jadi ini hadis tentang begitu baiknya Rasulullah, ya, Jawadun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di bulan Ramadan. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW, ajwadan nas, sebaik-baiknya manusia, sebagus-bagusnya manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fir ramadana, di mana dia akan, dan keadaan beliau ajwadu ma yakunu. Jadi ketika beliau itu sangat begitu baik di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril alaihissalam, ketika dia bertemu dengan Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, wa kana yalqahu fi kulli lailatin minar Ramadan, dan beliau menemui Jibril alaihissalam itu fi kulli lailatin, di setiap malam di bulan Ramadan, fayudarrisul Quran, kemudian malaikat Jibril kemudian beliau belajar kepada malaikat Jibril tentang Quran. Fala Rasulullahi, dan sungguh Rasulullah SAW ajwadu bil khair, begitu baik dengan kebaikan, mirrihil mursalah, daripada angin yang dikirimkan oleh Allah SWT. Ini muttafaqun alaih, sahih Bukhari fi raqmi sittah. Jadi secara umum hadis ini akan menjelaskan tentang begitu baiknya Rasulullah SAW, ya, wabil khusus di bulan Ramadan. Ketika itu Rasulullah bertemu dengan Jibril alaihissalam, kemudian beliau bertemu di setiap malam dari bulan Ramadan itu, kemudian dia belajar Al-Quran, ya, karena Al-Quran ini langsung diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan sungguh Rasulullah itu lebih bagus, lebih baik dengan kebaikannya min rihil mursalah, daripada angin yang diutus oleh Allah SWT. Baik, kita langsung pada penjelasan. Ya. Sarhul hadis, penjelasan hadisnya, qauluhu, ucapannya dalam hadis itu, kana Rasulullahi ajwadun nas. Ya. Yaitu Rasulullah SAW ajwadun nas, sebaik-baiknya manusia. Maknanya aksarun nasi judan, di antara manusia dia lebih banyak kebaikannya. Wal judu, sedangkan jud itu huwa kasratul ata'i min ghairi su'al. Yang dinamakan jud itu adalah orang yang paling dermawan, tepatnya. Huwa kasratul ata'i, yaitu memberikan banyak,
min ghairi su'alin, tanpa meminta balasan. Ma'ata'afu fi amma fi aidin nas, dan dia banyak memberikan maaf ya kepada orang-orang, ahwa badlul kathiri, atau dia merupakan bentuk ya pemberian yang sangat banyak, wa ibqaul qalil, dan menyisakan yang sedikit. Wa huwa min sifatil mahmudati, di mana al-jud ini merupakan daripada sifat al-mahmudah, akhlak yang terpuji, wa yutlaqu 'alal matari nafi'il azir. Jadi hampir dimisalkan, ditafsirkan seperti hujan yang bermanfaat dan turun dengan lebat. Nah, itu menurut bahasa. Wal jud fi syar'i, sedangkan menurut istilah syariah, al-i'ta'u mayan bagi limayan bagi, yaitu memberikan bagi yang membutuhkan dan bagi siapa yang membutuhkan. Wa huwa a'ammu min shadaqah. Makna jud itu adalah lebih umum ya daripada sedekah. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang Rasulullah SAW ajwadunas, dia begitu banyak memberi tanpa mengharap pamrih dari orang. Wabil khusus di bulan Ramadan itu lebih banyak bersedekah, lebih banyak memberikan kebaikan kepada orang, maka beliau jauh lebih baik daripada orang-orang yang bersedekah di bulan itu. Nah, kemudian yang kedua, qauluhu wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Wa kana ajwadu ini bentuk takdil dari jawud tadi ya, jud tadi, ajwadu. Dan beliau adalah orang yang paling banyak memberi, paling dermawan, ma yakunu fi Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Ay yazdadu ata'uhu, atau bertambahnya, lebih ditingkatkan ata'uhu, pemberian darinya, itu Nabi SAW fi syahril khair, di bulan yang baik, yaitu bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika dia bertemu dengan Jibril alaihissalam, yaitu bertemu dengan malaikat Jibril. Apa yang beliau lakukan ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam? Yudarrisuhul Quran wal hikmah. Ya, beliau di sini ya bisa dilihat, beliau yudarrisuhul Quran wal hikmah. Ya, yudarrisuhul Quran wal hikmah. Jadi beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam bukan sekedar bertemu, melainkan untuk belajar Al-Quran langsung dari Jibril alaihissalam. Fihi anna mudarrasat Al-Quran ya tujaddidul ahda bimazidi ghina. Jadi bertemu dengan Rasulullah, yaitu dia Jibril alaihissalam sebagai mudarrisah. Ya, mudarrisah Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tujaddidul ahda, ya, memperbaiki ya, bacaannya, bimazidi ghinain nafsi, juga dengan menambahkan ketentraman dalam hati. Ya. Nah, kemudian walgina ya, walgina sababun ya, sababun fadlan amma fil Quran min tahridil alal infaq ya. Jadi kecukupan itu merupakan sebab dari suatu kedermawanan ya. Fadlan amma fil Quran, ini merupakan keutamaan apa yang ada dalam Al-Quran, min tahrisi alal infaki linailil birri. Nah, jadi kebaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, ini merupakan fadilah yang ada dalam Al-Quran, min tahrisi alal infaki linailil birri. Untuk litahrid, ya, tahrid alal infaki, untuk berusaha keras, berinfak, untuk apa? Linailil birri, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
ma'al wa'id bitakwid, ya, dengan janji yang akan dijanjikan atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jadi pembahasan tentang bahwa Rasulullah ajwadun nas fir Ramadan, di bulan Ramadan, ini tiada lain adalah motivasi bagi kita semua bahwa Rasulullah SAW sekalipun beliau dijamin masuk surga, tetapi tidak mengurangi kedermawanan beliau untuk senantiasa dermawan di bulan, wabil khusus di bulan Ramadan. Ketika dia bertemu malaikat Jibril untuk belajar Quran kepada malaikat Jibril, di mana dari belajar itu, ya, fadilah dari belajar Al-Quran itu menimbulkan suatu sifat ajwadun nas untuk mendapatkan kebaikan yang Allah berikan. Kita lihat lagi di sini penjelasannya. Nah, kemudian qauluhu, ya, hadis yang mengatakan qauluhu ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Ya. Dari kalimat hadis yang mengatakan bahwa kebaikan beliau itu ajwadu lebih baik bil khair dengan kebaikan min rihil mursalah, dengan angin yang dikirimkan oleh Allah. Atau maknanya ar-rihul mursalah di sini dikatakan rihul mutlaqatul muhammalatu bil khair, itu angin yang secara mutlak membawa sebuah kebaikan. Yakni annahu, bahwa sesungguhnya kana fis sabqi bil khudi asra'u, ya, min hububir rih. Jadi makna dari kebaikan yang dibawa angin itu bahwasanya kebaikan yang Rasulullah berikan itu asra'u, lebih cepat, ya, dibandingkan daripada hembusan angin. Jadi hembusan angin yang kita rasakan menyegarkan pada diri kita, ternyata ajwadu Rasul ini lebih cepat, gitu ya, lebih reaktif dibandingkan dengan angin yang bertiup. Wa ghairu bi mursalati isyaratan ila dawami hububiha. Ya. Jadi angin yang dikirimkan itu merupakan isyarat ila dawami hububiha, kepada konsistennya, ya, ataupun stabilnya tiupan angin itu birahmati, dengan rahmat Allah, wa umumin naf'i bijudihi, dan secara umum ini akan memberikan manfaat dengan kebaikannya itu angin, wa karamihi sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ta'umur rihu al-mursalatu jami'a matahubu, seperti halnya secara umum angin, ya, yang dikirimkan seluruhnya adalah apa-apa yang dihembuskan kepadanya, wahiyallati asyara ilaiha, ya, di mana angin yang dihembuskan itu akan memberikan pengaruh, akan memberikan petunjuk kepadanya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman dalam ayat Quran, wa huwallazi yursilur riha busyra baina yaday rahmati, yaitu Allah yang menurunkan angin, ya, busyra baina yaday, oleh dirinya, yaitu Allah SWT, hatta idza aqalat sahaban, sampai jika sedikitnya jumlah awan, siqalan, membawa beban, yuqnahu li baladin, akan ditumpahkan pada suatu negeri, mayitin, yang tidak subur atau mati, fa anzalna bihil ma'a, kemudian Allah turunkan air, fa akhrajna bihi, kemudian kami tumbuhkan dengan air itu, min kulli samarat, dari buah-buahan, wa kadalika nukhziul mauta, begitupun kami menghidupkan yang mati, la'allakum tazakarun, akan menjadi sebuah suatu tazkirah, peringatan dari Allah SWT. Wa amsaluha fil Qur'anil katsirah, dan permisalan yang lainnya banyak kita temui dalam Al-Qur'an, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi bisa dibayangkan hadirin rahimakumullah bahwa kebaikan, kedermawanan Rasulullah SAW di bulan-bulan yang lainnya, mobil khusus di bulan Ramadan itu lebih ditingkatkan lagi, ya,
sehingga seakan-akan kebaikannya itu asra'u, ya, lebih cepat daripada hembusan angin yang Allah turunkan dan memberikan manfaat. Jadi Rasul betul-betul tidak hanya mementingkan dirinya, melainkan Rasul bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dengan memberikan apa-apa yang dia miliki sebagai bentuk kedermawanan beliau sebagai uswah bagi kita. Nah, hadirin rahimakumullah, mari kita lihat kembali, ya. Nah, hukum fikih apa saja yang terkandung dalam hadis ini kita bisa lihat, ya, bahwa di sini ya, asarul hadis, ya. Jadi kita bisa lihat ini asarul hadis ila hislati min hasail Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hikmah hadis yang bisa dihasilkan dari apa yang dihasilkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wahya kaunuhu matbu'an alal judis saha'i, ya, yaitu keberadaan beliau sebagai matbu'an, ya, suatu hal yang alamiah, alal judis saha', untuk berbuat suatu kebaikan, mustaganian anil faniyatil faitati bil baqiyat lissolihat, ya. Ini akan memberikan pengaruh, memberikan manfaat al-afiyat, ya, faitan bil baqiyati solihat, dengan kebaikan-kebaikan yang sangat baik. Wa kana min judihi, dan dari satu kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu yusari'u bi badlil ma'rufi, yaitu beliau menyegerakan untuk berusaha berbuat kebaikan, min kibali ayyus ala, daripada dia meminta kepada orang. Jadi artinya beliau lebih banyak memberikan dibandingkan dia meminta. Ini, ya, hal yang perlu digarisbawahi, bahwa annahu yusari'u bi badlil ma'ruf, beliau berusaha untuk berbuat suatu kebaikan qabla ayyus ala, sebelum diminta. Jadi sebelum diminta orang pun beliau sudah melakukan suatu kebaikan. Wa idza su'ila atahu, ya. Wa idza su'ila atahu ata'a ma la yahsha al-faqra, ya. Maka jika beliau diminta, maka dia akan memberikan pemberian, ya, ma la yahsha al-faqra, kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa kana idza wajada, maka jika dia ada sesuatu akan dia berikan. Wa ilam yajid, jika tidak ada yang bisa diberikan, wa adama walam yukhlif bimi'an, maka dia akan menjanjikan dan dia tidak akan pernah mengingkari daripada janjinya. Ini imtisalan liqauli ta'ala, sesuai dengan firman Allah SWT, wa imma an tu'ridhanna anhum, ibtigha'an rahmatin min rabbika, dan bagi siapa saja yang mengharapkan, ya, mengharapkan rahmat dari Tuhanmu, tarjuha, maka akan mendapatkannya. Faqul lahum, katakan kepada mereka, qaulan masyura, ucapan-ucapan yang menyenangkan. Jadi dalam hadis ini, ya, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa beliau tidak menanti-nantikan sesuatu yang mesti diberikan, tidak menyia-nyiakan sesuatu yang diminta, bahkan sekalipun tidak ada yang bisa diberikan oleh Rasulullah, Rasul menjanjikan dan Rasul tidak akan mengingkari daripada janjinya. Ini banyak sekali, ya, hal-hal yang kita dapatkan bagaimana hadis yang kita pahami ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita cermati agar kita tidak salah melangkah ketika kita berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, selanjutnya kita lihat kembali.
Nah, kita lihat kembali di sini bahwa wala makan Ramadan dan di bulan Ramadan, ya. Wala makan Ramadanu musian min mawasimil kurobat, ya. Di mana di bulan Ramadan beliau dikatakan sebagai musim min mawasimil kurobat, ya. Jadi sebagai suatu musim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masa kita mendekatkan diri kepada Allah. Watanafusi watasabuki firruqi darajat, ya. Jadi bulan Ramadan ini bukan mengalah, justru di sini ada kalimat tanafus, ya. Saling bersaing, saling berlomba dalam kebaikan, watasabuki firruqi darajat, dan saling berlomba untuk meningkatkan derajat kita. Wa kana Nabi SAW dan Rasulullah SAW ajwada ma yakunu fi. Bahkan Rasulullah lebih dermawan lagi apa yang menjadikan dirinya lebih meningkat lagi di bulan Ramadan, ya. Wa khasatan inda mudarasil Quran Karim, dan wabil khusus, ya, ketika beliau belajar Al-Qur'an Karim bersama siapa? Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi di sini gambarannya bahwa Rasulullah sekalipun beliau seorang rasul, seorang nabi yang Allah yang Allah jamin masuk surga, tetapi tidak menjadikan beliau berleha-leha, maka beliau lebih meningkatkan dirinya, terutama di bulan Ramadan ketika dia mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran Karim dari Jibril alaihissalam, ya, dari malaikat Jibril alaihissalam, sehingga beliau lebih meningkatkan kembali ibadah beliau dalam memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, maka dalam hadis ini kita akan mendapatkan dua masalah utama, ya. Masalah tani. Wa fi hadzal hadisi masalah tani, ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, yang pertama, ya, adalah al-jud bin nafaqah was shadaqah. Ya, jadi berderma dengan nafkah dan sedekah. Ya. Nah, wa bayanuha fi naqati as-sittataliyah. Maka pembahasan tentang berderma, ya, dengan nafkah dan suatu kebaikan akan kita bahas dalam 6 poin berikut ini. Jadi kebaikan yang Rasulullah berikan ini akan kita bahas dalam poin-poin yang 6 berikut ini. Yang pertama, al-awal, karena Nabi SAW, ya, yaitu Nabi SAW ajwadan nasi, ya, adalah orang yang sangat dermawan di antara manusia fir Ramadan, di bulan Ramadan, wa fi ghair Ramadan. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, ternyata di luar Ramadan beliau ajwadun nas. Wa huwa, dan beliau, ya, di bulan Ramadan itu ajwadu, lebih dibandingkan bulan yang lain. Wa kana rihil mursalah, faka'anna rihil mursalah, seakan-akan seperti angin yang diturunkan, allati ya'ummu khairuha, di mana akan memberikan kebaikannya bila dawal ibad, kepada suatu negeri, bahkan kepada hambanya. Jadi poin yang pertama bisa kita ambil bahwa ketika Rasulullah berbuat kebaikan, berderma dengan nafkah, dengan sedekahnya di bulan Ramadan, yang pertama tadi kita dapatkan bahwasanya Rasulullah merupakan ajwadun nas fir Ramadan wa ghair Ramadan, baik di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan yang Rasul berikan itu seakan-akan seperti angin yang Allah hembuskan untuk memberikan manfaat bagi suatu negeri, bahkan bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, wakana sa'atul judi tatajalla inda mudarrasatil Quran ma'a Jibril. Jadi
keluasan dia dalam berderma tata jalla akan nampak ketika dia belajar Al-Quran. Ketika dia belajar Al-Quran, inda mudarrasatihi Al-Quran ma'a Jibril alaihissalam. Ya, bersama Jibril alaihissalam. Yazidul iman, di mana imannya bertambah, wal mu'minuna mimma razaqahum rabbuhum yunfikun. Di mana beliau memahami bahwa ciri dari orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mimma razaqahum rabbuhum yunfikun, yaitu memberikan sebagian daripada rezekinya dari Tuhannya untuk diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini sangat menarik sekali ketika Rasulullah mempelajari Al-Quran bersama Jibril alaihissalam, dia semakin bertambah imannya, wabil khusus mengimani ya daripada apa yang Allah berikan rizki atas orang-orang yang beriman ini. Untuk apa? Untuk diinfakkan sebagai tanda yang beriman, yaitu menginfakkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, asani inna sirra dzalika huwa annal qari al-Qur'an. Ya. Jadi sir dari hal yang dipelajari tadi, bahwa sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran yamurru alal ayati akan diperintahkan untuk kepada ayat-ayat al-amirati yang berupa perintah biljud untuk berbuat kebaikan. Jadi hikmah yang bisa diambil bahwa seorang yang membaca Al-Quran tidak hanya membaca, melainkan dia harus memperhatikan ayat-ayat perintah, ya, ayat-ayat yang berupa perintah, suruhan dari Allah SWT untuk berbuat kebaikan. Wal infak, dan berinfak. Wa mubayyanati as-sawab, kemudian dijelaskan tentang pahala al-munfikin bagi orang-orang yang senang berinfak inda rabbil alamin, di sisi Allah SWT. Wal muwadhahati, dan sebagai penjelas lil haqiqati, dengan hakikatnya al-hayatid dunya, tentang kehidupan dunia, wa aradiha azailah, tentang kehidupan dunia, wa aradiha azailah, dan tantangan-tantangan yang akan dihadapinya, fatastaghi nafsu billahi jalla wa ala, maka bersegeralah untuk tastagniya, ya, mencukupkan diri atas dirinya kepada siapa? Allah azza wa jalla. Jadi cukuplah Allah sebagai wali bagi dia, tidak mengharapkan yang lainnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yastari al-akhirata al-baqiyah, kemudian membelikan, ya. Istara yastari, memberikan al-akhirah, kebahagiaan akhirat, al-baqiyah, yang akan disisakan di dunia dengan apa yang dilakukan dunia, al-faniyah. Jadi diharapkan akan membeli, ya, kehidupan akhirat yang abadi dibandingkan dengan kehidupan dunia yang alfaniyah, yang fana. Jadi seorang yang baca Quran, harapan dari hadis ini adalah tidak mencintai dunia berlebihan, melainkan mengharapkan akhirat yang kekal dibandingkan dunia yang fana ini. Nah, ini hasbuna fi dzalika qauluhu jalla wa ala. Nah, ya, cukuplah bagi kami tentang hal ini sesuai dengan ayat yang Allah firmankan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, permisalan orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fisabilillah, di jalan Allah, kamasali habbatin, semisal satu biji, anbatat sab'a sanabila, yang akan menumbuhkan 7 dahan, fi kulli sumbulatin, di setiap dahan, mi'atu habbah, akan terdapat 100 biji yang dihasilkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi nilai yang kedua yang bisa kita ambil dari kebaikan, kedermawanan kita dengan infak dan sedekah kita,
Ini menuntut ya bagi seorang yang senang membaca Al-Qur'an, ya, qari'il Qur'an, yang membaca Quran, apalagi yang hafizul Quran, ya, hamilul Quran, untuk senantiasa memahami makna perintah, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wabil khusus tadi berbuat kebaikan, berbuat infak, sedekah dan sebagainya sesuai dengan apa yang Allah janjikan, bahwa ciri orang yang beriman menginfakkan hartanya Allah akan ganti dengan permisalan satu biji yang menghasilkan 7 cabang, setiap cabang menghasilkan 700 biji, dan Allah menghendaki untuk melipat gandakan pahala yang dilakukan orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi poin ketiga tentang apa yang kita akan pahami, ya. Nah, disebutkan di sini, ya. Ats-tsalits inna karaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajudihi dan kedermawanan beliau, ma ma'nahu, apa yang dimaknainya, min irsadi as-sahabah. Ya, ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh para sahabatnya. Lahum karim, ya, sahabat yang mulia. Aisyim, bagaimana dalam kehidupan mereka, ya, bi'ifati wal istighna'i billah, dengan ifah dan mencukupkan diri hanya kepada Allah SWT, wa bu'duhum anid dulli, dan menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, dulil masalah, yang menimbulkan masalah, wal iftiqari lima fi aidin nas bisabri, ya, bagaimana dia, para sahabat ini, al-iftiqar lima fi aidin nas bisabri wa tasbir wa tasabburi, bagaimana para sahabat ini melayani, ya, masyarakat dengan kesabaran dan penuh dengan kesabaran, berkhidmat pada masyarakat. Faqad jaa, dan ini dapat kita temukan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, innan nasan, sesungguhnya manusia, min ansar, dari kaum Ansor, sa'alu, mereka meminta, memohon kepada siapa? Rasulullah SAW. Fa'atahum, maka Rasulullah memberikan kepada mereka. Summa sa'aluhu, kemudian minta lagi kepada beliau. Fa'atahum, kemudian beliau memberikan lagi. Summa sa'aluhu, kemudian minta untuk ketiga kalinya kepada Rasulullah. Fa'atahum, kemudian Rasulullah memberikan pada mereka. Hatta nafida ma indahu, sampai habis apa yang diberikan Rasulullah SAW. Jadi kebayang, ya, penuh kesabaran Rasul memberikan sesuatu yang diminta oleh Ansar, bahkan sampai 3 kali, sampai habis dikatakan sih. Hatta nafida ma indahu, sampai habis apa yang dia miliki. Faqala, maka Rasul mengatakan, bersabda, ma yakunu indi min khairin, tidaklah menjadikan milikku suatu kebaikan, falan adkhirahu ankum, maka aku tidak akan adkhirahu, yang menyembunyikannya daripada kalian. Wa ma yasta'fif yu'afullah, barang siapa yang senantiasa memaafkan maka akan dimaafkan oleh Allah. Wa ma yastagni yughnillah yughnihullah, barang siapa yang mencukupi kebutuhan seseorang maka Allah akan mencukupkan baginya. Wa ma yatasabbar, barang siapa yang bersabar, yusabbirhullahu, maka Allah akan mensabarkannya. Wa man u'tiya ahadun ata'an, barang siapa yang diberikan seseorang ata'an berupa pemberian, khairan, suatu kebaikan, wa awsa'a minas sabri, ini merupakan bentuk keluasan daripada sifat sabar yang dilakukan. Jadi poin ketiga yang bisa kita pahami dari bagaimana Rasulullah, ya, ajwadu, terlebih engkau kumpulkan atas harta itu, ya, dikatakan wa tahrisu alaihi, dan engkau usahakan atas itu, fa innaka satu hasabu alaihi, maka engkau akan dihisab
Rasul memberikan berinfak, jangan sampai bertumpuk menjadi warisan. Jangan waris pun belum tentu menginfakkan harta itu, dibagikan secara waris itu akan sirna, karena kebaikan harta yang telah kumpulkan justru akan dihisab di antaranya tadi diberikan kepada ahlinya. Jadi kita ada harta, maka infakkanlah harta itu sekarang juga gitu, jangan dinantikan. Kalau bahasa orang ya, jadi berinfak itu jangan nunggu kaya gitu ya. Sekarang apa yang kita miliki, apa yang bisa kita infakkanlah untuk kebaikan kita. Jangan tunggu nanti saja ketika sudah meninggal, belum tentu infakkan ini akan menjadi sebuah bagi harus kita, bahkan mungkin menjadi sebuah perselisihan. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kelima, ya, al-khamis, dikatakan warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat sebuah hadis al-kathirah kathiratun hadis yang sangat tahussu alal infaqi wal jud, untuk berusaha untuk berinfak dan berbuat dermawan, watu minal yang menjauhkan sifat bakhil, wasuk. Bakhil, kalau bahasa Sundanya pelit, koret, cap jahe dan lainnya gitu ya. Minha hadis Abi Hurairah, di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu sungguhnya Nabi sallallahu qala bersabda, ma min yaumin, ma min yaum, tidaklah dari suatu hari, yusbihul ibadu fihi, seorang hamba bangun di pagi hari, di hari itu, illa, kecuali dia didampingi oleh dua malaikat yanzilani, yang Allah turunkan. Fayaqulu, maka berkata satu malaikat di antara dua yang mendampingi kita di pagi hari ini akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, kanlah orang yang berinfak, jika hamba ini berinfak, khalafan, suatu kebaikan. Fayaqulu al-akhar, maka malaikat yang satunya akan mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah orang yang mumsikan, yang bakhil ini, talafan, suatu kesusahan baginya. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari hadis dari al-jud bin nafaqah wal infaq ini, bahwasanya bahwa Nabi sangat-sangat menyuruh kepada umatnya untuk memberikan harta, ya, memberikan harta yang dia miliki untuk berinfak di jalan Allah, untuk infak kepada sama orang yang membutuhkan. Bahkan di hadis tadi dikatakan dua malaikat itu akan mendampingi kita. Jika kita berbuat infak, berbuat kedermawanan, maka malaikat akan mendoakan untuk diberikan kebaikan. Tetapi sebaliknya, jika kita bakhil, jika kita menahan harta kita untuk tidak diberikan, diinfakkan, maka akan diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, asadis, yang keenam, minal judil muta'alliqi bir Ramadan, yaitu kedermawanan yang berkaitan di bulan Ramadan, tafakkudu al-masakin, tafakkudu al-masakin, akan memberikan diberikan terjadinya, ya, faktun, kekosongan, ketidakberadaan bagi siapa? Al-masakin, orang-orang yang miskin. Taftiru shaimina, di mana orang miskin itu taftiru as-shaimina, untuk berbuka bagi orang-orang yang saum, al-fitr. Wa sayati bayanu ahkamah, dan ini akan kita jelaskan di penjelasan bab yang lainnya tentang kedermawanan kita di bulan Ramadan ini sangatlah dibutuhkan oleh orang-orang miskin ketika dia ingin berbuka, ya. Bahkan dalam suatu pertanyaan yang sangat menyedihkan kepada kita, ya, di beberapa wilayah kaum muslimin yang begitu kelaparan bertanya kepada Syekh, apakah sah, ya, puasa kami tanpa buka dan tanpa sahur? Bisa dibayangkan. Jangankan untuk
berbuka dan sahur untuk makan normal pun mereka tidak mempunyai makanan yang untuk dimakan gitu. Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama, bahwa berinfak di jalan Allah itu adalah akan menolong saudara-saudaranya untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, wabil khusus di bulan Ramadan, bagaimana untuk berbuka, bagaimana untuk sahur saja mereka masih memikirkan apa yang hendak dimakan. Ya. Kalau kita mungkin berpikirnya makan apa nanti buka, sahur dengan apa, mereka berpikir apakah mungkin kita bisa berbuka atau kita bisa sahur. Itu yang jadi pikiran mereka. Ini menjadi sebuah penguat kepada kita bahwasanya aljud, ya, berbuat kedermawanan di bulan Ramadan ini sangat-sangat dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan. Baik, kita lanjutkan lagi permasalahan yang kedua. Ya. Al-mas'alatus tsaniyah al-ihtimamu bi qiraatil Qur'an. Ya. Karena tadi hadis berkata tentang pentingnya Al-Qur'an. Ya. Al-ihtimamu ya, al-ihtimam bi qiraatil Qur'an, ya, pemahaman tentang membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi ihtimam, perhatian terhadap bacaan Al-Qur'an. Wa bayanuhuna fin nuqati arba'ah. Nah, kita akan bahas di sini 4 poin penting daripada ihtimam. Ya, perhatian kita terhadap qiraatul Qur'an fi syahri Ramadan. Al-awwal, inna Ramadana fursatun adimatun linahli min muayyanil ma'inil Qur'anil Karim. Sesungguhnya di bulan Ramadan merupakan waktu kesempatan al-adimah yang sangat agung. Untuk apa? Linahli min ma'inil Qur'an. Untuk lebih mendalam dalam memaknai Al-Qur'anul Karim tilawatan. Sekalipun bentuknya bisa tilawah, bisa hifdon, hafalan, wa tadaburon atau tadabur, wa amalan, atau melaksanakan isi daripada Al-Qur'an. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wal bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Hudan, petunjuk, linnas bagi manusia, wa bayyinat dan penjelas, minal huda wal furqan, berupa petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Nah, jadi ini kesempatan, ya, tidak hanya bisa jadi berupa tadarusan, ya, hifdon, menghafal, bahkan amalan, melaksanakan. Ini merupakan suatu kebaikan yang bisa kita berikan untuk memanfaatkan bulan ini. Faqad madallahu jalla wa ala, dan Allah telah memuji, ya, syahrul Ramadan, bulan syahrul siam ini, syahrul Ramadan ini, bi annal ikhtarahu min baina syair syuhur, yang Allah pilihkan dari sekian bulan, dari 11 bulan yang lainnya. Di antara 12 Allah pilihkan bulan Ramadan. Inzal al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an Adim, fihi summa madah Al-Qur'anul Karim, kemudian memuji Al-Qur'an alladzi anzalahu huda liqulubil ibad, sebagai petunjuk kepada hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatan liman amana, kemudian menjadi sebuah kecintaan liman amana bihi, yang beriman terhadap Al-Qur'an. Wa sadaqahu, dan membenarkannya, wa tabahu, dan mengikutinya, wa ja'alahu dalilan, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai dalil wadihan yang jelas, yubayyinu tariqal huda, menjelaskan tentang jalan petunjuk, al-munafi lidolalah, yang menjauhkan kita dari kesesatan, warusda, dan petunjuk, al-mukhalifu lil ghayy, ya, di mana
Nah, ini sebagai apa ya, mukhalifil lil ghaib, mufarriqan bainal haq wa batil, dan sebagai pembeda antara hak dan batil, wa bainal halal wa haram, dan akan membedakan tentang halal dan haram. Jadi pentingnya kita memahami ya al-ihtimam atau mengkhususkan untuk membaca Quran ini diantaranya adalah tadi, di mana bulan Ramadan ini bulan turunkan Quran sebagai petunjuk, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa untuk bisa membedakan mana hak, mana yang batil, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya, kita bisa lihat Asani inna tilawatal kitabillahi ta'ala, sesungguhnya membacakan Al-Quran, kitabullah, juz'un sabitun min ibadil mu'minin, merupakan bagian yang tetap dari hamba Allah yang beriman, wabil khusus di bulan Ramadan. Wa ghair Ramadan, begitupun di luar bulan Ramadan. Lakinna ziyadatal iqbal, akan tetapi ya lebih ditambahkan ya untuk mengamalkan Al-Qur'an fi Ramadan, yatadammanu taksiyan bin Nabi SAW, yang mengandung sebuah kebaikan yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Ya. Jadi di hadis tadi sudah disinggungkan bagaimana Rasulullah SAW ini sangat-sangat ajwad hina yalqahu Jibril, ketika bertemu Jibril alaihissalam, kata Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin, dan Jibril alaihissalam menemui beliau di setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan, fayudarisul Quran, kemudian Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi pentingnya membaca Quran ini tidak hanya di bulan Ramadan, melainkan di luar Ramadan, tetapi di bulan Ramadan ini sangat-sangat dikhususkan. Kenapa? Karena di sejarahnya bagaimana Rasulullah bertemu dengan Jibril alaihissalam, kemudian dia mengajarkan, ya Jibril alaihissalam mengajarkan Quran kepada beliau. Oleh karena itu, fa inna min fawaidil mustanbitati, maka dari faedah yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, istihbabul iksari min tilawatul Quran, sangat-sangat dianjurkan banyak membaca Al-Quran fir Ramadan, di bulan Ramadan, wa kaunuha, dan keberadaan kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini afdalu min sa'iril azkar, lebih mulia daripada zikir-zikir yang lainnya. Laukana zikru afdalu minat tilawah, sekalipun ada zikir-zikir tertentu yang lebih utama dibandingkan tilawatil Quran, musawiyan la fa'alahu, maka kita lakukan kedua-duanya, baik zikir yang baik, zikir-zikir yang setara gitu ya, keutamaannya dengan Quran, ya kita. Jadi memang di antara zikir-zikir itu afdalul zikri Al-Quran gitu ya. Nah, tetapi jika ada zikir-zikir yang afdol, seperti kita membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar gitu ya, dalam beberapa keterangan kecil bacaannya tetapi berat dalam timbangan, itu kan suatu kebaikan yang bagus ya, suatu hal yang sangat-sangat utama. Lakukanlah kedua-duanya. Nah, kemudian yang ketiga, dikatakan dalam kitab ini, asalis innal wajiba alal muslimin, wajiblah bagi kaum muslimin inda tilawatil Quran, ketika dia membaca Al-Quran, ayat tadabbaru ayati, untuk mentadaburi ayatnya, tidak sekedar membaca, tahu maknanya, bahkan lebih jauhnya tafsirnya. Wa ya'isa bidurusihi, ya, wa ya'isa bidurusihi, dan senantiasa hidup untuk mempelajarinya. Wa alla yaj'ala hammahu ila al-isra'u fitilawah, jangan sampai perhatiannya pada cepatnya ketika dia membaca Al-Quran. Ya, bukan tidak boleh, artinya di sini fokusnya
kalaulah oke lah, misalkan 10 hari pertama kita tamat ya, 10 hari keduanya kita mendalami Al-Quran ini, silakan saja kalau mau 1 bulan misalkan target-targetnya berapa hatam ya, tetapi tadi wala yaj'alal hammahu isra'u fitilawah. Jangan sampai perhatiannya kepada cepatnya dia membaca. Ya, kemudian wal iktsara lidzalika ya, dan banyak-banyak seperti itu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, falau aliman nas, andai kata orang-orang mengetahui ma fi qiraatil Quran, apa yang ada dalam kandungan bacaan Al-Quran, bitadaburi, dengan cara bertadabur, ya, lastaghallu biha an kulli ma siwaha, maka dia akan lebih menyibukkan dengan tadabur tadi dari setiap apa yang selain daripada tadabur tadi. Sehingga di akhir ucapan beliau, faqiraatul ayati bitafakkuri, maka membaca Al-Quran dengan tafakkur min qiraatil khatmatin, dibandingkan membaca Al-Quran dengan menghatamkannya, bighairi tadaburin, tanpa tadabur, wat tafahum, dan tanpa memahaminya, wa anfa'ulil qalbi, akan dan menenangkan dalam hatinya, wa ad'a ilal husuli wa ad'a ila husulil iman, maka akan sampai pada keimanan, wa dzikil halawatil Quran, dan akan merasakan manisnya membaca Al-Quran. Wa hadhi kanat adatus salaf, ini adalah yang sering dilakukan oleh ulama salaf. Jadi ulama salaf ya, selain bacaan Qurannya cepat ya, mereka tadabur, tafahum ya, sehingga menenteramkan dalam hati, akan lebih disukai ya. Ini mendapatkan manisnya halawatul Quran. Kemudian yang keempat dikatakan walaqad kana Jibril, Ar-Rabi, laqad kana Jibril, dan telah nampak itu siapa, Jibril alaihissalam, ya ta'ahadu Nabi SAW, dia ta'ahud ya, bertemu laki, sekarang bertemu siapa Nabi SAW, fi kulli sanatin, di setiap tahun ya. Dia pisah Ramadan, faidar risu, dan beliau ajarkan kepada Nabi yaitu Al-Quran, marratan fil Ramadan, 1 kali di Ramadan. Falamma kanal amul ladzi tufiya fihi, dan ketika tahun wafatnya beliau, darasahul Quran marrataini ya, jadi sebelum meninggal ya, Jibril alaihissalam itu dirasah, melakukan pembelajaran kembali Al-Quran marrataini, 2 kali, pengecekan 2 kali ya, kama sabata min hadisil Fatimah, seperti hanya ditetapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Jadi saking pentingnya bacaan Quran ini ya, kalau dalam bahasa umum ada istilah riyadatul Quran ya. Jadi Rasulullah daurah Quran tiap Ramadan, setiap tahun, bahkan menjelang wafatnya baginda Rasulullah SAW, beliau melakukan dauratul Quran 2 kali ya, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, hadirin rahimakumullah, demikianlah penjelasan tentang hadis yang keempat ya, berkaitan dengan bagaimana mensikapi dari suatu jud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan ya, kedermawanan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini menjadikan sebuah ibrah kepada kita, bahwasanya kebaikan adalah suatu hal yang harus kita lakukan, tidak hanya di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan pun kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, berinfak, bersedekah dari sebagian harta yang kita berikan. Wabil khusus di bulan Ramadan ini harus lebih ditingkatkan lagi ya. Bahkan ajwadu ya, Rasul itu bukan jud lagi, tapi ajwadu, lebih meningkat di bulan Ramadan ini berbuat kebaikan, dan senantiasa memperhatikan ya, himmah, sangat-sangat memperhatikan kualitas daripada tilawah Al-Quran kita gitu ya. Tadi Ibnu Qayyim dikatakan tadi bahwa tilawah
dengan tafakur, tafahum, itu akan lebih afdol dibandingkan khatmil Quran, hanya sekedar menghatamkan Quran. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau kita mampunya tilawah hatam, baik juga gitu ya. Kita bisa memahami ayat per ayat, bahkan mengamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Seperti hanya dilakukan khilafah-khilafah terdahulu, ini jauh lebih baik lagi, sehingga Islam tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar bacaan Quran, bacaan hadis saja, melainkan Islam dijadikan sebagai suatu landasan haluan manusia untuk berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wabil khusus memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Adapun kesalahan adalah dari sisi manusia. Saya pribadi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat di 10 hari di akhir bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak menjadi sia-sia meninggalkan bulan ini. Ya, mari kita berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.